Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia sebagai mahasiswa S2 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagaimana sudah kita sama-sama ikuti pertemuan sebelumnya, dibahas mengenai definisi data, jenis-jenis data, populasi, sampel, sensus ataupun sampling, serta jenis-jenis teknik sampling lainnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang contoh kasus jenis data dan teknik sampling pada jurnal-jurnal terkait. Pembahasan pertama adalah tentang teknik sampling, random sampling. Teknik random sampling yang akan dibahas adalah yang pertama teknik simple random sampling. Pada contoh kasus pertama, diketahui ditemukan judul pengaruh media video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Ditinjau dari keaktifan siswa. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan simple random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti mengetahui karakteristik sampelnya sudah homogen. Hal ini ditandai dengan populasi yang diambil adalah 7 kelas, ya. Diambil adalah kelas 7, maaf. Yang diambil adalah kelas 7 di salah satu SMP dengan jumlah 128 siswa yang terdiri dari 4 kelas, masing-masing kelas berjumlah 32 siswa. Jadi populasi yang diambil adalah kelas 7-nya saja. Penentuan sampel menggunakan undian. Nah, ketika sudah diundi, maka akan muncul berbagai macam kemungkinan. Ya, prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menentukan 2 kelas untuk dijadikan sampel dari 4 kelas sebagai populasi. Misalnya di sini ada 7A, 7B, 7C, dan 7D. Peneliti mengundi 2 kelas. Kenapa 2 kelas? Karena peneliti ingin mengetahui pengaruhnya media video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Berarti ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu didapatkan dari 2 kelas tersebut kemungkinan yang pertama bisa saja hasilnya 7A dengan 7B, atau 7A dengan 7C, 7A dengan 7D, sampai dengan kemungkinan yang ke-6. Nah, peneliti menetapkan menetapkan 7B dan 7D, ya, 7B dan 7D sebagai responden atau sebagai sampel, dikarenakan karakteristik hasil ujian IPA sama-sama relatif rendah. Jadi dari 4 kelas itu ternyata 7B dan 7D dia punya relatif homogen, selain dari populasinya juga hasil karakteristik ujiannya yang sama-sama relatif rendah. Lalu setelah ditentukan sampelnya, peneliti membaginya menjadi tadi ya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu dilihat penggunaan video pada kelas eksperimen. Apakah ada peningkatan atau ada pengaruhnya dari penggunaan media video pembelajaran itu. Lalu jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari peneliti langsung yang meneliti, kalau data sekunder diambil dari data yang dipunyai oleh sekolah, ya, yaitu berkaitan dengan hasil ujian IPA tahun 2016-2017. Lalu penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan metode kuantitatif, yakni teknik pengambilan datanya itu menggunakan tes, angket, dan juga dokumentasi. Dalam penentuan jumlah sampel, ada berbagai macam para ahli. Menurut para ahli, ya, menurut Roscoe,
Untuk spesifikasi penelitian eksperimen, sampel yang diambil direkomendasikan sejumlah antara 10-20 orang. Itu menurut Roscoe. Kalau misalkan menurut Guy dan Ayrasian, merekomendasikan 15 orang per kelompoknya. Di dalam jurnal terdapat jumlah populasi dan sampel yang diambil, namun tidak terdapat taraf kesalahan. Ya, yang mana dari ketiga perpaduan ini kita bisa mengukur ya atau menghitung jumlah sampel yang minimalnya itu berapa seharusnya menggunakan rumus Slovin. Akan tetapi, kalau kita berpacu lagi pada pendapat Roscoe, penelitian yang layak itu dikatakan ketika sampel yang kita ambil itu sejumlah dengan 30 sampai 500 orang. Lalu contoh kasus yang kedua pada simple random sampling, ada judul tentang hubungan antara sikap kemandirian belajar dan gaya belajar dengan hasil belajar kognitif siswa. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan simple random sampling sebagai teknik samplingnya karena peneliti mengetahui karakteristik sampelnya sudah homogen. Ya. Populasi yang diambil adalah kelas 10, 11, dan 12 di salah satu SMA dengan totalnya itu adalah 798 siswa. Yang terdiri dari 21 kelas dengan masing-masing tingkatan kelas itu adalah 7 kelas dan masing-masing kelas itu berisikan 38 siswa. Penentuan sampelnya menggunakan undian dengan berbagai macam kemungkinan. Lalu di sini prosedurnya sebagai berikut ya. Peneliti menentukan 2 kelas untuk dijadikan sampel dari 7 kelas pada kelas 10, 11, dan 12. Lalu peneliti mengundi 2 kelas untuk setiap tingkatan. Peneliti menetapkan 10-1, 10-3, IPA 10, 11 IPA 2, 11 IPA 3, 12 IPA 1, 12 IPA 3 dengan jumlah 212 siswa. Setelah sampel sudah ditetapkan, peneliti membagikan lembar kuesioner dengan instrumen sikap, kemandirian belajar, dan gaya belajar siswa untuk mengetahui apakah ada hubungan ketiganya terhadap hasil belajar kognitif siswa. Lalu jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Dan penelitian ini adalah jenis korelasi dengan metode kuantitatif yang teknik pengambilan datanya menggunakan angket dan dokumentasi. Penentuan jumlah sampel. Menurut Roscoe, penelitian korelasi merekomendasikan minimal sampelnya itu 10 kali dari jumlah variabel, sehingga tadi ada 4 variabel, maka sampel yang diambil itu minimal 40 orang. Sedangkan menurut Guy dan Ayrasian, minimal 30 subjek per kelompoknya. Di dalam jurnal terdapat jumlah populasi dan sampel yang diambil dan terdapat juga taraf kesalahannya sebanyak 5%. Sehingga presenter dapat meninjau sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Populasi yang diketahui adalah 798, lalu taraf kesalahannya 5%. Atau ya 0,05 ya. Lalu dimasukkan ke rumusnya N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Lalu disubstitusikan, dimasukkan sehingga hasil dari hasilnya akan ditemukan 265 sampel. Maka didapatkan sampel minimalnya itu adalah 265 sampel yang layak berdasarkan rumus Slovin. Jadi di sini ternyata sampelnya masih kurang ya. Tadi ada 212, tapi setelah ditinjau dari rumus Slovin itu minimal 265 setelah ditinjau kembali. Lalu ada teknik yang kedua yaitu stratified random sampling. Contoh kasus pertamanya adalah penggunaan smartphone dan interaksi sosial pada remaja di SMA Negeri 1 Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
Pada penelitian ini, peneliti menetapkan stratified random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengelompokkan karakteristik sampelnya yang heterogen. Jadi populasi yang diambil ini adalah kelas 10 dan kelas 11 di salah satu SMA dengan 419 siswa. Penentuan sampelnya secara proporsional per unit, maksudnya per unit ini ada pengelompokannya. Prosedurnya sebagai berikut. Jadi peneliti membagi 419 siswa tadi dibagi menjadi subkategori tertentu, yaitu ada subkategori gender atau jenis kelamin. Ya, jadi dibagi ada subkategori perempuan dan ada subkategori laki-laki. Lalu peneliti menetapkan total sampel yang diambil ada 207 ya, dengan sampel perempuannya itu 60% banding 40%. Maka didapatkan dari 60% sampelnya itu adalah 125 untuk siswa perempuan dan 40% siswa laki-laki atau sejumlah 82 siswa. Kemudian peneliti mengelompokkan lagi berdasarkan umur atau usia siswa yang masih mencakup karakteristik remaja karena berdasarkan dengan tujuan penelitian ini ya, untuk meneliti interaksi sosial pada remaja. Lalu setelah sampel dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, peneliti membagikan lembar kuesioner dengan instrumen pengguna smartphone, ketergantungan menggunakan smartphone, dan interaksi sosial pada remaja yang menggunakan smartphone berdasarkan jenis kelaminnya. Jenis datanya ada data primer, lalu penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif karena teknik pengambilan datanya menggunakan angket dan wawancara. Penentuan jumlah sampel di sini menurut Roscoe, sampel penelitian yang layak diambil ketika membaginya dengan subkategori yang lebih kecil itu minimal 30 orang per kategori. Tapi di dalam jurnal juga didukung adanya terdapatnya jumlah populasi dan sampel yang diambil dan terdapat juga kesalahan ya, taraf kesalahan sebanyak 5%, yakni tingkat kepercayaannya itu 95%, sehingga presenter saya dapat meninjau sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Populasi diketahui 419 orang, dengan taraf kesalahannya itu adalah 5%. Lalu dimasukkan ke rumus, maka ditemukan atau didapatkan 205 sampel. Itu adalah minimalnya sampel yang harus dijadikan sampel penelitian yang sesuai berdasarkan rumus Slovin. Lalu ada contoh kasus yang kedua, yaitu pengungkapan diri siswa sekolah menengah dan implikasinya bagi konseling. Penelitian ini menetapkan stratified random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengelompokkan karakteristik sampelnya yang heterogen. Jadi heterogen di sini ada misalkan jenisnya itu ada jenis kelaminnya beda-beda gitu ya. Nah, populasi yang diambil itu adalah kelas 10, 11, dan 12 di salah satu SMA. Penentuan sampelnya ditinjau dari jenis kelamin. Prosedurnya sebagai berikut. Jadi peneliti langsung menentukan sampel dari populasi yang banyak itu kelas 10, 11, sampai 12 menjadi 127 siswa. Lalu peneliti mengelompokkan menjadi perbandingan 60% dan 40%, di mana 60%-nya ini representasi dari perempuan, yaitu 77 siswa, dan 40%-nya itu representasi dari dari laki-laki, yaitu 50 siswa. Setelah sampel dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, lalu diberikan angket atau kuesioner, dan jenis datanya ini adalah data primer. Lalu jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif komparatif dengan metode kuantitatif yakni teknik pengambilan datanya berupa angket. Penentuan jumlah sampel di sini menurut Roscoe, sampel penelitian yang layak diambil dengan pembagian sub lebih kecil, minimal itu 30 orang per kategori. Jadi yang tadi ini sudah ya, 77 siswa itu lebih dari 30 siswa. Lalu yang sebelumnya juga sama ya. Sudah sesuai dan ditambah juga ada menurut Guy dan Airasian,
bahwa merekomendasikan 30 orang untuk penelitian deskriptif. Di dalam jurnal tidak terdapat jumlah populasi dan taraf kesalahannya sehingga saya tidak dapat meninjau sampel yang ditentukan sudah layak, sudah sesuaikah atau belum. Tapi kalau kita berpacu pada pendapat Roscoe lainnya, bahwa secara umum penelitian yang layak itu dapat ditentukan dengan jumlah sampel 30-500 orang. Lalu penelitian yang selanjutnya yaitu pada teknik yang ketiga, cluster random sampling. Di sini ada contoh kasus pertama, judulnya hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri terhadap pada mahasiswa rantau dari Sumatera di Universitas Diponegoro. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan cluster random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin menganalisis hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri mahasiswa rantau. Nah, populasi yang diambil ini adalah mahasiswa rantau di salah satu universitas. Penentuan sampelnya itu ditinjau individu pada kelompok tertentu. Jadi yang diambil itu adalah kelompok-kelompoknya ya. Nah, prosedur sebagai berikut, peneliti menetapkan populasi seluruh mahasiswa ya dan karakteristikkan bahwa mahasiswanya itu yang aktif tahun pertama di salah satu universitas. Dan juga karakteristik lainnya menjadi anggota pada Ikatan Mahasiswa Lampung, Jambi, Riau, dan Padang yang berjumlah 150 mahasiswa. Nah, peneliti mengambil sampel dengan karakteristik mahasiswa tersebut ya yang memang berasal dari Pulau Sumatera. Dan ditambah lagi karakteristiknya selalu aktif hadir mengikuti kegiatan Ikatan Mahasiswa. Maka berjumlah 108 sampel. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagikan angket yang disusun dengan skala penyesuaian dan skala dukungan sosial teman sebaya. Tujuannya adalah menganalisis hubungan antara keduanya. Lalu ada jenis data dari penelitian ini adalah data primer, dan penelitian ini termasuk penelitian korelasi dengan metode kuantitatif, yakni teknik pengambilan data menggunakan angket. Lalu penentuan jumlah di sini menurut Roscoe, penelitian korelasi direkomendasikan sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel. Tadi ada 2 variabel sehingga terdapat 20 orang minimal yang dijadikan sampel. Sedangkan menurut Guy dan Ayrasian minimalnya itu adalah 30 orang. Nah, di dalam jurnal terdapat jumlah populasi dan taraf kesalahannya sehingga saya dapat meninjau sampel yang ditentukan sudah sesuai atau belum menggunakan rumus Ishak. Nah, populasi di sini sudah diketahui yaitu 150 orang. Lalu taraf kesalahannya adalah 5%. Nah, rumus di sini maksudnya ada tabel ya. Nah, tabelnya sudah diketahui bahwasannya di sini ada 150 orang, kita fokus ke 150 orangnya. Nah, di sini biasanya kalau tabel Ishak itu ada kesalahan 1%, 5%, bahkan sampai 10% ya. Nah, karena di sini diketahuinya ada 5%, maka yang diambil adalah ini nih yang sudah yang sudah dikotakkan merah ini sehingga sampel yang diambil ada 105 orang itu minimal menurut tabel Ishak. Nah, sehingga di sini sudah sesuai, yang diambil adalah 108, berarti lebih dari 105 orang. Lalu selanjutnya adalah cluster random sampling dengan contoh kasus yang kedua, yakni judulnya pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru PAUD di Kota Depok. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan cluster random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru PAUD. Ya, maka populasi yang diambil adalah seluruh guru PAUD di salah satu kelurahan di Kota Depok. Ya. Penentuan sampel ditinjau individu pada kelompok tertentu. Prosedurnya sebagai berikut. Jadi yang pertama, prosedurnya peneliti menetapkan populasi seluruh guru PAUD di Kota Depok, lalu mengambil sampel dari salah satu kelurahan di Kecamatan Cinere, Depok, yaitu Kelurahan Gandul,
Dan peneliti memutuskan 14 sekolah didapatkan 102 guru PAUD tersebar di Kelurahan Gandul. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagikan angket ya untuk melihat hubungan antara keduanya, antara pengaruh iklim dengan kinerja guru yang sebagai representatif kondisi dari populasi kinerja guru PAUD di Depok. Jadi dari satu kelurahan itu merepresentasikan guru PAUD yang ada di Depok. Lalu jenis data di sini adalah data primer, dan penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan metode kuantitatif, yakni teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Penentuan jumlah sampel di sini menurut Roscoe karena dia penelitian korelasi, maka direkomendasikan sampelnya itu minimal 10 kali dari jumlah variabel sehingga terdapat 20 orang dengan 2 variabel, sedangkan menurut Guy dan Ayrasian minimalnya itu 30 orang. Nah, di dalam jurnal ini juga tidak terdapat yang namanya jumlah populasi. Tadi peneliti langsung menyampaikan bahwa memilih sampelnya 127 orang dan tidak ada juga taraf kesalahannya sehingga sulit untuk ditinjau kembali. Akan tetapi kalau kita mengacu pada penelitian menurut Roscoe, sampel penelitian yang layak itu ketika berjumlah 30-500 orang. Lalu ada simple random sampling di sini. Area random sampling. Di area random sampling ini ya, contoh kasus yang pertama itu adalah pengaruh kepemimpinan sekolah, motivasi guru, dan budaya organisasi terhadap kinerja guru SMA Negeri Wonosobo. Pada penelitian ini ditetapkan area random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi guru, dan budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri Wonosobo. Sehingga populasinya ini adalah seluruh guru di SMA wilayah Wonosobo, SMA Negeri Wonosobo. Penentuan sampel ini ditinjau dari area pada wilayah Wonosobo. Ya, misalkan prosedurnya sebagai berikut, peneliti menetapkan populasi sekolah di wilayah Wonosobo. Peneliti membagi dua area wilayah Wonosobo, yakni ada area perkotaan dan juga ada area pinggiran. Nah, peneliti mengambil dua sekolah di area pinggiran Wonosobo dengan dua sekolah di area kota Wonosobo. Jumlah guru pada masing-masing sekolah nanti akan diambil secara acak berdasarkan proporsional ukuran sampelnya. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagikan angket. Lalu jenis datanya data primer karena meneliti langsung. Dan penelitian ini adalah korelasi dengan metode kuantitatif, yakni teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Nah, untuk penentuan jumlah sampelnya, masih menurut Roscoe juga, penelitian korelasi itu merekomendasikan 10 kali dari jumlah variabel. Karena tadi jumlah variabelnya 4, maka minimalnya itu adalah 40 orang. Sedangkan menurut Guy dan Ayrasian, minimal jumlahnya itu adalah 30 orang. Nah, di dalam jurnal terdapat jumlah populasi dan taraf kesalahannya, sehingga dapat ditinjau kembali nih, sudah layak, sudah sesuaikah atau belum jumlah sampelnya, dengan menggunakan rumus Slovin. Diketahui bahwa populasinya itu adalah 167 orang, dengan taraf kesalahannya 5%, 167 orang. Ya, 167 orang itu dari 4 SMA yang diambil, ya dari 4 SMA yang diambil, total keseluruhannya itu adalah 167 orang. Lalu, populasi 167 orang dengan taraf kesalahannya 5%, maka dimasukkan ke rumusnya, nah, maka akan didapat jumlah sampelnya itu adalah 108 sampel. Hal ini sesuai dengan sampel yang digunakan peneliti. Minimalnya itu adalah 118 sampel. Lalu area random sampling, contoh kedua, teknik area random sampling, contoh kedua adalah upaya guru bimbingan dan konseling atau guru BK
dalam mencegah perilaku bullying di SMA Negeri Kota Padang. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan area random sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui upaya guru BK dalam mencegah bullying. Nah, di sini populasinya adalah seluruh guru BK SMA di wilayah Padang. Penentuan sampel ditinjau dari area pada wilayah Padang, prosedurnya sebagai berikut. Jadi peneliti menetapkan populasi sekolah di wilayah Padang. Lalu peneliti membaginya beberapa kecamatan. Jadi kan pasti dalam sebuah wilayah itu ada beberapa kecamatan, beberapa kelurahan. Nah, beberapa kecamatan di Kota Padang dibagi, lalu diputuskan untuk mengambil 4 kecamatan dengan 5 sekolah. Sampel guru yang diambil adalah 34 guru BK dengan ukuran sampelnya disesuaikan menurut Roscoe minimal 30 orang. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagi angket, lalu jenis datanya ini adalah data primer, dan penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif karena menggunakan teknik pengambilan data berupa angket. Nah, penentuan jumlah sampel tadi ya itu menurut Guy dan Ayrasian juga direkomendasikan sejumlah 30 orang dan di dalam jurnal tidak terdapat jumlah populasi ya. Jadi peneliti langsung menyampaikan membaginya menjadi 4 kecamatan dan diambil sekian sekolah, lalu ada 34 guru BK. Dan tidak ada juga taraf kesalahannya, sehingga sulit untuk ditinjau kembali. Akan tetapi kalau kita mengacu pada generalisasi penelitian Roscoe ya, penelitian dari menurut Roscoe, yang layak itu atau yang sesuai ketika sampel yang digunakan berkisar 30 sampai 500 orang. Lalu selanjutnya adalah multistage random sampling. Dalam multistage random sampling di sini, contoh kasus pertamanya, pengaruh teknologi terhadap kepuasan kerja karyawan. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan multistage sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui pengaruh teknologi terhadap kepuasan kerja. Atau di sini populasinya sudah diambil seluruh ya. Populasi yang diambil adalah seluruh karyawan bank swasta nasional di Makassar yang berjumlah 1.915 karyawan. Lalu penentuan sampelnya diambil secara sengaja di wilayah Makassar. Prosedurnya sebagai berikut. Kalau multistage itu berarti ada beberapa tahapan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, peneliti menetapkan populasi bank swasta nasional di Makassar. Lalu peneliti memilih 5 bank swasta nasional sebagai sampel dengan random. Kemudian masing-masing bank swasta diambil 20 karyawan dengan secara kuota, jadi sudah mengkuotakan 20 karyawan masing-masing bank dari 5 bank itu, maka didapatkan sampel keseluruhannya adalah 100 karyawan. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagi angket kepada karyawan yang terpilih. Lalu jenis datanya ada data primer dan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi daftar nama ataupun jumlah karyawan yang ada di masing-masing bank nasional tahun 2012. Penelitian ini jenisnya itu adalah deskriptif ya dengan metode kuantitatif, yakni teknik pengambilan datanya menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Lalu penentuan jumlah sampel di sini menurut Frankel dan Whelan, penelitian deskriptif direkomendasikan diambil sampel 100 orang. Ya, di dalam jurnal tidak terdapat jumlah populasi dan taraf kesalahannya sehingga sulit untuk ditinjau kembali. Lalu akan tetapi kalau kita mengacu pada pendapat Roscoe, penelitian yang layak itu ketika jumlah sampelnya berkisar 30 sampai 500 orang. Contoh kasus kedua pada multistage random sampling, judulnya pengaruh lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.
Penelitian ini ditetapkan multi-stage sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, yang mana populasi yang ditetapkan itu adalah seluruh siswa kelas 10, ya 10 IPS atau 10 IS SMA di wilayah Bandung Barat. Nah, penentuan sampelnya diambil dari berbagai tahap sampling. Ya, prosedurnya itu sebagai berikut. Peneliti memilih wilayah Bandung Barat dengan populasi 848. Ya, jadi semua siswa di wilayah Barat itu 848. Akan tetapi ya karena terlalu banyak, jadi peneliti membaginya menjadi 3 sekolah saja, memilih secara random, maka didapatkan populasi yang benar-benar ingin peneliti tentukan itu adalah 433 siswa, ya. Lalu peneliti mengambil sampel yang lebih kecil lagi menjadi 208 siswa, dan peneliti membagi 208 siswa ini dengan mengkuotakan masing-masing sekolah, ya. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagi angket kepada siswa kelas 10 di SMA Bandung wilayah Barat. Lalu jenis datanya ada data primer dan data sekunder, dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif, yakni teknik pengambilan data yang menggunakan angket dan dokumentasi. Lalu penentuan jumlah sampel di sini menurut Joreskov dan Sorbom, penelitian deskriptif korelasi direkomendasikan diambil sampel sebanyak 200 orang apabila terdapat 3 variabel. Ya, di sini ada 3 variabel: pengaruh lingkungan keluarga, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Lalu di dalam jurnal juga ada jumlah populasinya dan taraf kesalahannya, sehingga presenter dapat meninjau sampel yang digunakan atau yang ditentukan itu sudah sesuai atau belum. Nah, dari rumus Slovin ya, populasinya 433. Tadi sudah ditetapkan populasinya 433, untuk lebih kecil lagi taraf kesalahannya 5%, lalu dimasukkan ke rumus Slovin sehingga didapatkan sampelnya yang diambil minimal 208, dan ini sesuai. Oke, selanjutnya adalah systematic random sampling. Judulnya contoh kasus pertama, hubungan konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada murid SMP Negeri 27 Padang, ya maaf. 27 Padang. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan systematic sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara konsumsi zat besi dengan kejadian anemia. Nah, populasi yang diambil adalah seluruh murid SMPN 27 Padang. Lalu diambil dengan menurut kriteria peneliti, ya prosedurnya sebagai berikut. Peneliti menetapkan jumlah populasinya 468 siswa, dan peneliti menentukan jumlah sampelnya itu 102 siswa. Nah, setelah sampel ditentukan, peneliti memberikan kuesioner, lalu jenis datanya ada sekunder dan primer. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif karena teknik pengambilan datanya berupa wawancara dan juga kuesioner. Nah, penentuan jumlah sampel di sini, kalau menurut Roscoe tadi, penelitian korelasi itu direkomendasikan minimal sampelnya 10 kali dari jumlah variabel. Karena jumlah variabelnya itu 2, maka minimal 20 orang, sedangkan menurut Guy dan Ayrasian itu minimal 30 orang. Nah, di dalam jurnal tidak terdapat populasi, namun terdapat jumlah populasi namun tidak ada taraf kesalahan, sehingga penentuan jumlah sampel tidak sulit untuk ditinjau kembali. Akan tetapi ya, bila sampel pada systematic sampling ini sudah ditetapkan, maka bisa dilihat pola intervalnya, gitu, pola intervalnya yang kira-kira yang ditentukan penentuan pola intervalnya itu berapa, sehingga didapatkan sampel sekian, gitu. Nah, penentuan pola interval ini bisa menggunakan rumus, ya. Rumusnya itu adalah K sama dengan N besar per N, dan didapatkan 468 per 102 itu adalah 5.
Berarti interval yang digunakan adalah 5N. 5 maksudnya. Intervalnya 5. Lalu ada systematic random sampling pada contoh kasus kedua, yaitu hubungan pemanfaatan teknologi dengan kecerdasan spiritual perawat di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Nah, di sini ditetapkan systematic sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui hubungan pemanfaatan teknologi dengan kecerdasan spiritual. Nah, populasi yang diambil itu adalah seluruh perawat di RS Santa Elizabeth, Medan. Nah, penentuan sampel diambil secara pola interval tertentu, ya, karena dia systematic sampling, maka peneliti melihat data terdapat 232 perawat di RS Elizabeth. Lalu peneliti menentukan pola intervalnya 4 sehingga sampel yang diambil adalah 58. Setelah sampel ditentukan, peneliti membagikan angketnya, lalu jenis datanya ada data sekunder dan primer. Jenis penelitiannya adalah korelasi dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan angket. Lalu penentuan jumlah sampelnya menurut Roscoe, kalau misalkan korelasi berarti sesuai dengan jumlah variabelnya, karena variabelnya 2 jadi 20, dan menurut Guy dan Ariasian itu 30. Di dalam jurnal juga tidak terdapat jumlah populasi, namun tidak ada taraf kesalahan. Akan tetapi bila dilihat dari penelitian teknik sampling systematic sampling ini, ya, kita bisa melihatnya dengan pola interval. Maka rumus yang digunakan itu untuk mencari tahu intervalnya ketika ketika jumlah sampelnya udah terlihat, ya. Maka 232 dibagi 58 menjadi intervalnya itu adalah 4. Maka penentuan sampelnya dilihat dari interval 4. Misalnya dari nomor urut 1 sampai 232 itu di nomor urutkan. Nah, pada systematic sampling ini yang paling krusial itu adalah kita mendapatkan data yang jelas, ya, dari urut 1 sampai sekian gitu. Nah, ketika sudah didapatkan daftar datanya, maka kita tentukan start point-nya mau dari nomor berapa. Misalkan ditentukan start point-nya dari nomor 1, ya. Maka kelipatan dari setelah 1 berarti 5, terus nanti dan seterusnya sampai ke ambil sampel 58 siswa gitu. Baik. Penjelasan tadi merupakan penjelasan dari semua teknik sampling pada random sampling dengan contoh-contoh kasusnya di jurnal terkait. Lalu selanjutnya kita akan ke teknik sampling yang non-random sampling. Pada non-random sampling, teknik yang pertama itu adalah purposive sampling. Contoh kasus pertama, ada judul profil peningkatan kemampuan literasi sains siswa melalui pembelajaran saintifik. Pada penelitian ini ditetapkan purposive sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui deskripsi profil peningkatan kemampuan literasi melalui pembelajaran saintifik. Nah, populasi yang diambil itu adalah seluruh kelas 7 di salah satu SMP negeri Kabupaten Lampung. Lalu penentuan sampelnya itu berdasarkan kriteria dari peneliti. Ya, misalkan prosedurnya sebagai berikut. Peneliti melihat data tidak homogen dengan populasi seluruh kelas 7. Lalu peneliti memilih sampel secara sengaja satu kelas sebagai kelas eksperimen. Nah, setelah sampel ditentukan, ya, peneliti memberikan tindakan pretest, proses pretest, lalu ada proses belajar dan post-test sebagai instrumen dengan instrumen yang sudah dibuat dan divalidasi. Jenis datanya itu adalah data primer, lalu penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan datanya menggunakan tes. Ya. Nah, di sini pada penelitian purposive sampling atau pada penelitian yang menggunakan non-random sampling itu biasanya menggunakan subjektivitas.
Kan tetapi kalau yang probability sampling atau random sampling, dia lebih mengutamakan objektivitas. Maksudnya subjektivitas, misalnya kriteria tertentu peneliti memilih sampel, entah itu misalnya sampelnya ada hubungan kedekatan, satu keluarga atau saudaraan, gitu ya. Atau memang sampel itulah yang bisa menjawab fokus penelitian si peneliti, maka akan diambil atau akan dipilih. Seperti itu. Jadi ada tujuan tertentu ya untuk purposive sampling. Lalu contoh kasus yang kedua adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Nah, pada penelitian ini ditetapkan purposive sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Nah, populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan manufaktur ya yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampelnya diambil secara kriteria tertentu dari peneliti. Prosedurnya sebagai berikut. Jadi peneliti melihat data daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ternyata didapatkan 170 perusahaan. Lalu ketika dicari tahu ya, ada kriteria tertentu, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa yang diambilnya itu hanya 114. Misalnya di sini pertimbangannya itu adalah 56-nya perusahaannya merger, atau misalkan dari 56 itu perusahaannya ada yang terdaftarnya itu dari 2004 ya. Berarti kan itu sebelum 2005 ya, walaupun memang sampai 2009 masih ada perusahaannya. Pokoknya yang sesuai dengan kriteria. Setelah sampel ditentukan, peneliti melakukan analisis data, lalu jenis data yang diambil adalah data sekunder dan data berkala. Ya, data berkala. Jadi ini adalah data sekunder yang artinya tuh datanya didapat dari perusahaan gitu. Datanya didapat dari perusahaan. Lalu kalau data berkala di sini melihat data dari waktu ke waktu ya. Contohnya dari periode 2005 sampai 2009. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi analitik dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan dan harga penutupan saham. Ya, jadi kalau misalkan bedanya metode kualitatif dengan kuantitatif ya, selain tadi teknik pengambilan datanya, tapi untuk mengarah ke teknik samplingnya biasanya kualitatif lebih ke non-probability sampling atau non-random sampling untuk teknik samplingnya. Lalu saja ada kuota sampling. Contoh kasus pertamanya, faktor penyebab anak stunting usia 25 sampai 60 bulan di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Nah, di sini penelitian ini menetapkan kuota sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui faktor penyebab anak stunting di usia 25 sampai 60 bulan. Lalu populasinya berarti seluruh anak usia 25 sampai 60 bulan di Kecamatan Sukorejo. Dan penentuan sampelnya itu diambil dengan jumlah tertentu dari peneliti. Nah, prosedurnya peneliti melihat data populasi anak stunting usia 25 sampai 60 bulan di Kecamatan Sukorejo sebanyak 155 anak. Lalu berdasarkan keinginan peneliti bahwa 20% itu sudah cukup dari populasi, maka dijadikan sampelnya itu sebanyak 31 anak, yaitu 20% dari 155 anak. Setelah sampel ditentukan, peneliti memberikan angket kepada orang tua. Lalu ada jenis datanya data primer, dan penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif ya. Pengumpulannya dengan menggunakan wawancara dan juga sebaran. Lalu di sini ada kuota sampling lagi ya dengan judulnya analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud
pada Dinas Kota Surakarta. Nah, pada penelitian ini, peneliti menetapkan kuota sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada Dinas Kota Surakarta. Nah, penentuan populasinya itu berarti seluruh PNS yang bekerja di sedinas Kota Surakarta. Lalu penentuan sampelnya diambil dari jumlah tertentu ya menurut peneliti. Prosedurnya sebagai berikut. Peneliti melihat data populasi seluruh pegawai itu ada 1.158 orang. Ya, ada total seluruh PNS yang bekerja di Dinas Kota Surakarta dari 11 dinas yang ada di Kota Surakarta. Nah, peneliti menetapkan 115 yang diizinkan oleh Dinas Surakarta. Jadi karena juga terdapat kondisi yang diizinkan segini, maka peneliti mengkuotakannya. Lalu setelah sampel ditentukan, peneliti memberikan sebaran kuesioner atau angket dan jenis datanya itu data primer. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi analisis dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan datanya berupa kuesioner. Lalu ada snowball sampling. Nah, snowball sampling di sini contoh kasus pertamanya adalah strategi mempertahankan kearifan lokal petani padi sawah di Desa Bungaraya. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan snowball sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui strategi mempertahankan kearifan lokal. Ya, populasi yang diambil adalah petani padi sawah di Desa Bungaraya. Lalu penentuan sampel diambil secara beruntun dari peneliti. Ya, diambilnya itu secara beruntun tapi ada tingkatannya gitu. Misalnya di sini prosedur yang diambil itu contohnya peneliti menghubungi sekretaris desa dulu ya. Lalu disarankan ke pemuka agama, lalu ke sesepuh. Nah, dari sesepuh nanti ada rekomendasi untuk ke petani langsung ya untuk mencari informasi dan ditetapkan ternyata 13 petani sebagai sampel dari 195 populasi petani. Dari mana? Ya, snowball sampling ini bisa berhenti ketika memang jawaban dari setiap informan itu sama ya atau sudah jenuh ya sehingga peneliti langsung menetapkan atau mencukupkan penelitiannya dengan sampel 13 petani saja. Lalu selama proses mencari informasi, peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang bertahap pada orang yang berbeda. Jenis datanya adalah data primer karena meneliti langsung dan penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Lalu ada contoh kasus yang kedua pada snowball sampling, yaitu sinergitas stakeholder dalam pengelolaan kelestarian hutan kawasan UB. Nah, pada penelitian ini, peneliti menetapkan snowball sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui sinergitas dalam pengelolaan kelestarian hutan. Otomatis kalau populasinya di sini adalah petani ya petani di UB Forest, maaf, ini belum diubah ya. Petani di UB Forest. Nah, penentuan sampelnya diambil secara berurut dari peneliti, yaitu peneliti menghubungi kepala penyuluhannya dulu, kepala penyuluhan balai penyuluhan, lalu kepala penyuluh balai penyuluhan, lalu ke sekretaris desa dan ditemui Pak RT juga, menemui Pak RT juga, lalu peneliti direkomendasikan mencari informasi ke petani, sehingga ya menetapkan 26 petani sebagai sampel dari 2 dusun yang berbeda. Ya. Lalu selama proses mencari informasi, peneliti menggunakan wawancara mendalam pada orang yang berbeda, jenis datanya primer, dan peneliti ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Selanjutnya adalah sequential sampling. Nah, pada sequential sampling di sini ada judul faktor risiko kejadian Icterus neonatorum.
Nah, pada penelitian ini peneliti menetapkan ya teknik samplingnya itu adalah sequential sampling karena ingin mengetahui faktor-faktor resiko terjadinya Icterus neonatorum. Nah, populasi yang diambil adalah seluruh neonatus atau bayi yang baru lahir ya di RSUD DR Sutomo. Penentuan sampel diambil secara kriteria dan jumlah tertentu dari peneliti. Prosedurnya adalah peneliti melihat data populasi 844, jadi ada datanya itu 844 di RSUD DR Sutomo. Lalu peneliti memilih kriteria sampel yang berurut sesuai dengan urutan waktu, sehingga sampel yang diambil terdapat 84. Nah, 84 ini memang sudah berdasarkan kriteria-kriteria dari peneliti, gitu, tapi diambilnya secara berurut. Nah, sampel yang ditentukan, setelah sampel ditentukan didapatkan izin dari pihak RSUD untuk meneliti kasus tersebut, lalu peneliti langsung memberikan tindakan analisis data. Jadi jenis data yang ada di penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari pihak RSUD berupa rekaman medis. Nah, penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan kuantitatif case control pengumpulan data dokumentasi. Lalu yang terakhir, teknik terakhir itu adalah accidental sampling. Ini ada judulnya analisis kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan kantor Kecamatan Siberut. Nah, pada penelitian ini ditetapkan accidental sampling sebagai teknik samplingnya karena peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan. Nah, populasi yang diambil adalah seluruh masyarakat di kecamatan Siberut. Penentuan sampelnya diambil secara kebetulan karena mudah dijangkau oleh peneliti. Nah, prosedurnya itu sebagai berikut. Peneliti mengamati kantor kecamatan. Peneliti mengobservasi dulu, lalu memilih secara kebetulan dan objek yang mudah dijangkau. Jadi objek yang dipilih atau sampel yang dipilih itu adalah secara kebetulan dan memang lagi ada atau bersedia untuk mengisi kuesioner gitu ya. Mengisi kuesioner. Lalu peneliti memutuskan jumlah sampel yang cukup itu adalah 100 orang. Nah, setelah sampel ditentukan, peneliti memberikan sebaran kuesioner, lalu jenis datanya adalah data primer, dan ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner. Lalu yang terakhir, kasus terakhir adalah masih sama accidental sampling atau incidental ya, incidental sampling. Judulnya pengaruh hedonic shopping, motivation, dan shopping lifestyle terhadap impulse buying pada konsumen Shopee ID. Pada penelitian ini ditetapkan accidental sampling atau incidental sampling sebagai teknik sampling karena peneliti ingin mengetahui pengaruhnya dari hedonic shopping dan shopping lifestyle terhadap spontanitas dalam pembelian. Nah, populasi yang diambil adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian di Shopee minimal 1 kali. Dengan penentuan sampelnya itu diambil secara kebetulan dan mudah dijangkau oleh peneliti. Jadi prosedurnya itu peneliti melihat populasi sangat banyak dan sulit dijangkau. Sehingga peneliti memutuskan untuk 100 orang sepertinya cukup ya untuk dijadikan sampel karena kebetulan dan juga mudah untuk dijangkau. Gitu. Nah, setelah sampel ditentukan, peneliti memberikan tindakan interview dan sebaran kuesioner. Ya, jenis data dari penelitian ini terdapat data primer, data sekunder. Lalu penelitian ini menggunakan deskriptif kausal dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner, interview, dan observasi. Ya, jadi dari keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan untuk teknik sampling random maupun non-random. Ya, akan tetapi pada beberapa kondisi ya untuk metode kualitatif itu biasanya menggunakan non-random sampling ya karena biasanya penentuan jumlah sampel pada kualitatif itu tidak baku gitu atau sifatnya masih sementara ya. Dan juga
pada kuantitatif itu memang biasanya digunakan random sampling, akan tetapi pada kondisi tertentu bisa saja kuantitatif menggunakan yang namanya non-random sampling. Ya, jadi balik lagi ke fokus penelitian kita, gitu. Fokus penelitian kita, tujuan penelitiannya mau kemana, dan karakteristikan populasi yang akan kita teliti seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.